Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan ini mari kita awali pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan juga diberikan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi Al-Fatihah. Oke, baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Yaitu hadis tentang hoax. Kenapa kok hoax ini menjadi penting? Karena hingga saat ini hoax ini selalu menjadi sesuatu yang sangat fenomenal dan masih sangat hangat dibicarakan dalam konteks keindonesiaan, terutama ketika menjelang pemilu. Apalagi pemilu tentang pilpres. Nah, jadi pemilihan presiden ini yang sungguh-sungguh sangat menguras tenaga karena isu hoax ini. Ini yang menjadi fenomena saat ini, dan ini sampai saat ini masih hangat. Apalagi ketika menyangkut masalah COVID-19 ini juga banyak hoax terkait dengan COVID itu. Namun alhamdulillah Menkominfo sudah memberikan klarifikasi. Nah, lantas bagaimana tentang hoax ini, Pak? Sejak kapan ia mulai? Sebenarnya kalau kita berbicara hoax ini sudah lama, sejak Nabi Adam pun sudah ada. Ketika ayat Al-Qur'an ayat 30 itu, waqulna ya ayat 32 ya, waqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Nah, di situ siapa pelaku hoax saat itu? Adalah iblis. Ketika Nabi Adam beserta istrinya sudah diwanti-wanti atau diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati buah khuldi, apalagi memakan buahnya. Saat itu pula iblis tahu bagaimana cara untuk meruntuhkan Adam sebagai seseorang yang menurut iblis ini yang agak rendah. Seorang yang harus disingkirkan, ini bisa menjadi penghalang bagi saya, kan begitu. Nah, akhirnya iblis saat itu mencoba untuk membuat tipu daya pada istrinya terlebih dahulu. Kenapa? Karena istrinya Nabi Adam itu ya memang karakternya orang yang mudah percaya dengan omongan-omongan yang sangat manis, sehingga seorang suami akan mudah terpedaya oleh bujukan istrinya sendiri. Jadi caranya tidak langsung ke Nabi Adam, melalui istrinya, baru istrinya ke Adam. Nah, akhirnya semuanya kena tipu daya iblis itu sendiri, dan akhirnya turunlah mereka berdua ke dunia. Dan inilah yang menjadi sunatullah. Apabila Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak turun ke dunia, mungkin kita tidak ada. Ya, kita tidak ada di dunia ini. Tapi itu sunatullahnya memang seperti itu. Nah, lantas apakah peristiwa hoax ini kemudian larut berlarut sampai sekarang? Iya, tetap pasti ada. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ini masih hidup, itu juga pernah mengalami hal yang sama. Nabi kena fitnah. Jadi ceritanya ini ada hadisnya ya. Jadi ceritanya panjang. Jadi ini berkaitan dengan ketika Nabi Muhammad SAW beserta para pasukannya dan beberapa sahabat penggedenya itu melakukan peperangan ke Bani Mustaslik. Itu dia itu mengajak Nabi Muhammad, maksud saya ya, Nabi Muhammad SAW itu mengajak istrinya namanya Aisyah binti Abu Bakar, ya, mengajak istrinya. Nah, setelah peperangan selesai, nah ada salah satu sahabat yang memang ditugasi untuk menyisir pasukan-pasukan yang tersisa, jangan sampai ada yang ketinggalan atau apa, kan gitu. Namanya Sofyan bin Mu'attal. Nah, ketika pasukan sudah pada pulang, ya, ternyata ternyata istrinya Nabi Muhammad SAW tertinggal. Karena apa? Ketidurannya gara-gara apa? Gara-gara sibuk mencari perhiasannya yang hilang.
Jadi perang kok ternyata membawa perhiasan. Nah ini perang membawa perhiasan, akhirnya hilang lah. Saat itu dicarilah perhiasan itu hingga akhirnya capek tidak ketemu, akhirnya ketiduran, Aisyah ketinggalan. Nah sahabat Safwan bin Mu'attal ini bertugas untuk menyisir para pasukan yang tertinggal. Ternyata yang tertinggal adalah istrinya. Jadi ketika dia melihat ada seorang yang tertidur, itu siapa ya, kemudian didekati, ternyata istri Rasulullah SAW. Akhirnya ya karena dia merasa sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, maka ya dia tetap akan menghormati istrinya Nabi Muhammad SAW. Ya, terus dia mempersilahkan Aisyah untuk naik ke unta. Monggo jenengan mawon yang naik unta, turun. Nah, ternyata peristiwa itu diketahui oleh seorang yang namanya Ubaidillah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Saat itu mereka yang naik cara saat ini istilahnya lambe turah. Ya cara ini lambe turah. Jadi itu ya yang bertugas untuk memproduksi isu hoax terkait dengan keluarga Nabi saat itu. Dia yang paling bertanggung jawab atas hoax itu. Langsung sebar bahwa istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah binti Abu Bakar, itu telah melakukan serong dengan salah satu sahabatnya Nabi namanya Safwan bin Mu'attal. Wah, kan begitu. Itu isu yang sudah beredar. Sudah cepat itu saat itu. Apalagi saat ini ya. Saat itu yang belum ada WA saja, atau belum ada media sosial itu sudah cepat. Apalagi saat ini cepat banget kalau ada berita-berita yang seperti itu. Akhirnya ketika sampai rumah itu Aisyah ketemu Nabi, itu Nabi langsung melengos, gak mau ngajak bicara dengan Aisyah. Aisyah kan heran, ini kenapa ini, kok tumben? Nabi biasanya ketika dengan saya, Nabi selalu merayu. Ya gampangnya suka merayu, suka ya segampangnya gombal lah istilahnya kan gitu. Tapi kenapa tiba-tiba Nabi seperti ini? Akhirnya di cross check, ternyata ada isu yang memfitnah bahwa Aisyah telah berlaku serong dengan salah satu sahabat Nabi namanya Safwan bin Mu'attal. Seperti itu. Dan itu cukup lama sampai seantero Madinah itu tahu semuanya itu. Tidak hanya Madinah, Makkah pun sama. Jadi karena memang Nabi itu hidup di dua tempat ya, nah, semuanya tahu. Akhirnya sampai Aisyah sendiri itu curhat kepada ibunya, ya istrinya Abu Bakar ya, istrinya Abu Bakar itu ibunya. Jadi sampai tanya, Bu, saya ini kena masalah ini, padahal saya tidak melakukan sama sekali. Sampai Aisyah nangis itu. Si Safwan bin Mu'attal juga nggak bisa berkutik karena isu itu sudah santer. Akhirnya singkat cerita, Nabi Muhammad SAW itu kemudian turun, ada klarifikasi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui surat surat An-Nur, surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Ayat 11 sampai ayat 20 terkait dengan ketika adanya fitnah yang menimpa Nabi. Jadi jika ada sebuah berita, fa idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Nah itu ayatnya seperti itu. Jadi mongko segeralah untuk tabayyun, cross check kebenaran berita itu. Akhirnya setelah itu Nabi tersadarkan bahwa saya belum melakukan cross check terhadap informasi yang menimpa istri saya, Aisyah. Akhirnya di cross check, benar Aisyah ngomong gini. Ternyata Aisyah setelah itu bercerita tentang kronologi yang sesungguhnya terjadi. Sofyan juga dimintai keterangan. Akhirnya clear lah bahwa mereka berdua kena fitnah, dan yang melakukan fitnah itu adalah seorang, ya gampangnya dedengkote, penggadenim kaum munafikin di Madinah saat itu, yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nah ceritanya seperti itu. Jadi
hadis ini, cerita ini memang menjadi sebuah asbabun nuzul ya, menjadi penyebab asbabun nuzul dari ayat 11 sampai 20 dari surat An-Nur itu sendiri. Nah, ini. Jadi peristiwa hoax ini sudah pernah menimpa pada Nabi dan saat itu cukup membuat kondisi di mana? Madinah dan Mekah itu tidak stabil, tidak kondusif sama sekali. Gara-gara isu yang seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting. Nah, itu pada masa Nabi. Setelah Nabi bagaimana, Pak? Wah, ini malah justru lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi. Terkait dengan kemunculan ulumul hadis, itu gara-gara ada beragam hoax-hoax yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Wah, jadi pada abad 2 sampai abad 3, itu memang terjadi fitnah besar-besaran dalam arti pertarungan politik yang berusaha untuk menumbangkan rezim Umayyah, karena memang sejarahnya itu Umayyah itu apa ya jenenge, dianggap oleh beberapa kelompok yang lain itu merebut kekuasaan Ahlul Bait. Nah, akhirnya untuk menumbangkan itu dibuatlah isu-isu yang ya dalam tanda kutip tidak benar. Banyak isu-isu yang kemudian disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya di situ liar sekali, berita-berita itu liar sekali. Jadi tidak ada yang bisa dijalui keterangan. Kalau pada masa Nabi kan enak, jadi misal ada sesuatu yang nampaknya tidak sesuai dengan Nabi langsung di cross check kepada Nabi. Tapi ketika Nabi sudah tiada, ya memang dalam kasus itu apa ya? Ya gampangannya tinggal para tabiin. Mungkin beberapa sahabat sudah tidak ada, masih ada tabiin. Nah, tetapi untuk mengcross check kebenaran berita ini yang penting. Nah, akhirnya pada masa si Ibnu Syihab Al-Zuhri itulah yang kemudian diminta oleh seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis, mengkodifikasi hadis. Agar apa? Agar semuanya masyarakat muslim terutama untuk melacak kebenaran hadis itu ada di buku yang sudah terkodifikasikan itu. Jadi intinya untuk apa ya jenenge, memfinalkan. Jadi hal yang berkaitan dengan Nabi yang bisa dirujuk ya yang dari kitab itu sendiri. Jadi kalau ada yang lain kok tidak ada di situ, maka itu sudah dipastikan sebagai sesuatu yang hoax, sesuatu yang palsu, maudhu kalau dalam istilah hadis. Nah, maka disitulah kemudian mulai dikenal dengan namanya sammu rijalakum. Sebutkanlah perawimu. Kamu dari siapa? Sanadmu teko sopo? Nah, ini jadi yang menjadi pertanyaan saat itu adalah sanad. Sanadnya dari siapa? A, B, C, D. Nah, masing-masing A itu bagaimana karakteristiknya, B bagaimana karakternya, C bagaimana, dan seterusnya hingga pada sahabat. Sahabat biasanya, nah ini yang masih dalam tanda kutip simpang siur. Kalau di kalangan Sunni, semuanya sudah sepakat bahwa as-sahabah kulluhum udul. Jadi ketika dia nyatakan saya sebagai sahabat, sejelek apapun dia akan dinilai adil. Tetapi bagi konsepnya orang Syi'i ya, Syiah, sahabat tidak semuanya adil. Yang bisa dianggap sebagai orang yang adil adalah Ahlul Bait. Nah, di situ. Maka dalam perspektifnya kaum Syi'i, misal kayak Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu juga perlu dikritik. Termasuk Muawiyah juga. Nah, kan gitu. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu harus dikritik dalam menjelaskan berita. Nah, tapi dalam kalangan Sunni mereka bagi yang berstatus sahabat dianggap kulluhum udul, jadi tanpa kritik kan gitu. Jadi bisa diterima riwayatnya itu. Jadi itu fungsinya untuk menceritakan itu. Oh ya, orang ini kredibel, adil, orangnya siqah. Kan begitu. Kalau memang dia sudah seperti itu bisa diterima informasinya. Nah, ini jadi saat itu cross check berita itu menggunakan konsep sanad, realitas sanad. Karena apa? Karena memang fakta di lapangan ditemukan adanya beberapa perawi yang fiktif, beberapa perawi yang majhul, tidak diidentifikasi, tidak teridentifikasi. Siapa ini orangnya? Hadza rawin majhul, kan gitu biasanya begitu. Jadi ini adalah perawi yang tidak teridentifikasi siapanya. Nah, maka ketika ada perawi yang seperti itu, maka ini sudah menandakan bahwa riwayat ini atau hadis ini
tidak benar. Nah ini, jadi cara cross check di era awal seperti itu. Nah, terus bagaimana Pak konsep itu kemudian dibawa ke sini Pak misalkan? Oke, saat ini kan banyak ya orang-orang yang berusaha untuk membuat sebuah wacana tentang keislaman. Dia kemudian menyebarkan isu itu melalui media sosial. Ya, media sosial. Ketika media sosial sama-sama serentak untuk memberitakan itu, seakan-akan wacana tentang keislaman itu adalah benar adanya. Iya, benar adanya. Sama seperti pada masa Nabi. Jadi semakin hadis itu mutawatir atau banyak jalur perawinya, maka itu akan semakin kuat dalam pembentukan wacana keislamannya. Nah, dalam konteks saat ini sama. Semakin viral berita itu di media sosial, maka semakin kuat pula wacana tentang keislaman perspektif itu. Nah, maka di sini terkadang memang ada seseorang oknum yang memanfaatkan ini untuk menciptakan sebuah wacana yang sangat liar. Jadi di sini memang tidak ada kontrol. Kalau dalam bahasanya Prof. Asfa atau beberapa orang yang lain itu, itu sekarang memang era matinya kepakaran. Orang itu yang memang pakar tidak penting. Ya, misalkan kalau mengkaji hadis tidak perlu dengan ahli hadis, pokoknya dari media sosial, dari Syekh Google misalnya, langsung di situ. Jadi tanpa ada dari siapa gitu. Udah pokoknya semuanya ketika itu banyak yang menceritakan, ya udah itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah ini yang terjadi di media sosial. Nah maka dalam hal ini kemudian dilakukanlah yang namanya jejak digital oleh Menkominfo. Jadi untuk melakukan jejak digital ini memang tidak semuanya bisa mengakses itu. Hanya orang-orang tertentu termasuk intelijen. Jadi termasuk intelijen itu sendiri, dia berusaha untuk untuk tidak menyebarkan data-data itu, karena itu memang data penting ya, data penting terkait dengan intelijensi di Indonesia. Nah tetapi setidaknya kita sebagai orang Muslim di Indonesia yang baik hati, maka ketika menghadapi sebuah berita, kita tidak harus sepenuhnya percaya benar, itu tidak. Kita cross check dulu kebenaran berita itu sendiri. Jangan sampai terjadi ya seperti yang pernah terjadi pada Nabi. Jadi pada masa Nabi itu sendiri, Nabi sudah pernah kena fitnah gara-gara itu. Mungkin kita semuanya pernah mengalami hal yang sama, hanya saja levelnya berbeda-beda. Ada yang level berat, ada yang levelnya ringan lah, kan gitu. Nah ini, tapi kita mencoba untuk meng-cross check kebenaran berita itu. Dari mana Pak? Dari sumber yang sangat terpercaya. Kalau bisa memang kita harus mengetahui benar dari, kalau bisa ya ibaratnya begini, dari sumber aslinya siapa? Ya diantaranya orang-orang yang terdekat, atau orang-orang yang memang punya otoritas di sana misalkan. Contoh yang pernah saya utarakan, entah ini di kelas kalian atau di mana, itu terkait dengan keislaman Abu Thalib. Keislaman Abu Thalib ini banyak orang yang menceritakan Abu Thalib belum pernah masuk Islam. Tetapi dalam riwayat orang Syi'i yang saat itu diambil dari putranya Ali bin Abi Thalib itu dinyatakan Abu Thalib pernah sudah masuk Islam. Jadi sudah masuk Islam. Nah ini sesuatu yang berbeda. Nah, sementara hadis-hadis yang dari riwayat Ali itu, ya, itu ternyata tidak diterima di kalangan Sunni. Sementara di kalangan Syi'i itu sangat diterima. Maka dalam pandangan orang-orang Syiah mengatakan Abu Thalib sudah masuk Islam. Karena yang menceritakan itu adalah putranya sendiri. Jadi seorang yang memang benar-benar paham terhadap orang tuanya ya anaknya. Tak mungkin orang lain yang kemudian lebih paham. Nah, asumsi awalnya seperti itu. Tetapi ketika kita melihat dari perspektif Sunni, dikatakan bahwa Abu Thalib belum pernah masuk Islam. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita cross check kembali kebenaran berita itu. Nah, maka dalam hal ini marilah kita berpijak dalam
apa itu, menerima informasi. Nah, jadi fatabayanu, jadi hadis tentang ifkon ini, hadisul ifki ini memang pernah terjadi pada masa Nabi sampai turunlah ayat ayat 11 sampai 20 dari surat An-Nur itu sendiri. Tidak aja akum fasikun binabain fatabayanu. Nah, maka cross check lah, tabayun dulu sebelum kemudian kalian menyebarkan informasi itu kembali ke halayak. Kalau dalam bahasa Gus Nadir itu saring sebelum sharing, kan gitu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi di WA group saja. Oke, tugasnya seperti biasanya. Sebelumnya mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.